Hai guys, balik lagi di Kausalitas yang Hening. Kali ini kita bakal bahas jenis manusia yang mungkin dapat dikatakan bernilai gitu. Gimana sih manusia yang dikatakan bernilai itu? Apakah benar memiliki ciri-ciri tertentu? Apakah benar ada dasar-dasar atau konsep-konsep tertentu yang mendukung manusia agar dirinya dapat dikatakan bernilai? Atau justru sebaliknya, manusia yang bernilai itu manusia yang mampu lepas dari konsep-konsep tersebut atau mampu lepas dari beragam definisi-definisi yang telah diletakkan. Kita bakal bahas semuanya. Sejujurnya, bagi saya topik ini cukup berat ya, karena saya sendiri belum dapat mengatakan bahwa diri saya adalah seseorang yang mungkin bernilai gitu. Karena saya masih menyadari bahwa diri saya memiliki kelemahan, saya juga menyadari bahwa diri saya memiliki nilai-nilai negatif yang mungkin sangat sulit untuk saya kontrol atau sangat sulit untuk saya kendalikan. Oleh sebab itu, khusus untuk topik ini kita lebih ke diskusi mungkin daripada saya menyampaikan sebuah pembahasan, daripada saya menyampaikan sebuah informasi. Mungkin kalian yang punya asumsi atau perspektif kalian sendiri, kalian bisa coba untuk komen di kolom komentar jika kalian punya pandangan kalian sendiri. Karena sejujurnya saya juga belum menguasai hal tersebut gitu. Siapa tahu justru kalian yang dapat memberikan informasi tersebut terhadap saya. Tapi saya bakal coba untuk sebisa mungkin menggambarkan atau sebisa mungkin ya paling enggak membentuk sebuah pandangan tentang jenis manusia yang bernilai itu gimana menurut saya. Dan balik lagi kayak tadi, jika kalian nggak setuju atau kalian memiliki pandangan kalian sendiri tentang hal tersebut, kalian bisa coba untuk sampaikan pendapat tersebut di kolom komentar. Kalau menurut saya, orang yang mungkin dapat dikatakan bernilai itu adalah jenis orang yang mungkin udah lepas dari konsep-konsep atau definisi-definisi nilai yang justru dilekatkan oleh banyak orang gitu. Dalam artian, konsep-konsep atau definisi-definisi nilai yang ditempelkan terhadap dirinya tentang manusia itu harus menjalankan jenis kehidupan seperti apa, laki-laki itu harus menjalani jenis kehidupan seperti apa, perempuan itu harus menjalani jenis kehidupan seperti apa. Semua itu udah berhasil dilepaskan oleh dirinya karena dirinya sadar yang terpenting adalah kenyataan yang dihadapinya. Mengapa demikian? Karena jika dirinya terpaku pada konsep-konsep tersebut, ketika dirinya terpaku terhadap definisi-definisi tentang nilai tersebut, dirinya justru menjadi kaku, gitu. Dirinya justru menjadi nilai yang subjektif karena kita dipertemukan dengan kenyataan yang pada dasarnya sangat amat fleksibel, sangat amat mudah berubah, sangat amat mudah dipertemukan dengan nilai lain mungkin yang ditampilkan oleh orang lain. Dan hal tersebut justru dapat menciptakan gesekan antar nilai atau dapat menciptakan keraguan tersendiri terhadap diri kita bahwa kita memiliki nilai atau enggak. Contohnya gimana? Saya bakal coba jelasin perlahan. Contohnya ketika ada orang yang mengatakan ya, ketika seseorang itu atau manusia itu bernilai ketika dirinya mampu menghormati orang lain gitu. Ketika dirinya mampu menghormati orang lain lah gitu. Dari pandangan tentang nilai itu, ketika dibawa ke kehidupan kenyataan yang fleksibel, yang penuh akan perubahan dan ketidaktentuan, tentu akan dipertemukan dengan beragam keadaan dan keadaan yang memaksa diri orang tersebut untuk tidak menghormati orang lain, atau memaksa orang tersebut untuk melakukan tindakan yang mungkin cukup tegas hingga pada akhirnya harus menghilangkan atau menggugurkan definisi-definisi atau konsep-konsep nilai yang sebelumnya dirinya genggam. Lantas, jika hal tersebut terjadi, apakah dengan kemudian dirinya tidak lagi menjadi seseorang yang bernilai? Kemudian, skenario kedua, anggaplah kita masih memegang paham yang sama. Seseorang itu dikatakan bernilai ketika dirinya menghormati orang lain. Namun, dipertemukan dengan paham-paham lain yang mengatakan bahwa manusia yang bernilai itu manusia yang mungkin bisa tegas gitu, yang menghormati dirinya sendiri dibandingkan orang lain, yang mampu untuk menjaga dan mengangkat derajat dirinya sendiri dibanding orang lain. Itulah jenis manusia yang dikatakan bernilai menurut paham ini. Ketika dua paham tersebut dipertemukan gitu, apa yang terjadi? Apakah mereka bakal gesekan? Apakah mereka bakal bakal bertubrukan dan lain-lain gitu. Gimana nih? Mana yang benar nih? Mana dari dua nilai ini mana yang mungkin dapat dikatakan sebagai nilai yang paling tinggi? Kan ujung-ujungnya kita bakal bingung sendiri gitu. Kita bakal
bakal nggak tahu harus genggam yang mana kalau kita cuma terpaku pada definisi demi definisi yang dilekatkan atau dibentuk oleh orang yang bahkan kita nggak kenal mungkin orang itu siapa yang ngebentuk definisi itu. Bahkan kita nggak kenal orang yang ngebentuk konsep itu siapa, orang itu mungkin nggak tahu kehidupan yang kita jalanin itu seperti apa, tapi kita nelan mentah-mentah definisi dan konsep itu. Kita nelan mentah-mentah stereotip tersebut yang pada akhirnya ya dampak buruknya ya bakal diterima oleh diri kita sendiri gitu. Balik lagi ke awal ketika saya bilang jenis manusia yang bernilai atau jenis manusia yang mungkin dapat dikatakan memiliki value. Ya, value. Memiliki value adalah manusia yang mungkin melepaskan dirinya dari beragam definisi dan konsep-konsep tersebut. Itu bukan berarti dirinya menolak konsep-konsep atau definisi-definisi tersebut, tapi dirinya justru cenderung fokus atau dirinya justru cenderung lebih memikirkan kenyataan yang dihadapinya, lebih fokus untuk menghadapi realitas yang sangat amat rumit atau sangat amat fleksibel dan gampang berubah itu. Karena ketika dirinya memahami realitas yang dihadapinya, dirinya bakal tahu tuh dia bakal menggunakan konsep-konsep yang mana atau definisi-definisi yang mana. Apakah dirinya harus menjadi tegas pada saat itu? Apakah dirinya saat itu harus menjadi lemah lembut? Apakah dirinya saat itu harus menghormati dirinya sendiri? Atau justru menghormati orang lain dan lain-lain? Dari pemahaman terhadap kenyataan tersebut, kita bakal bisa menentukan tindakan atau aktivitas yang nantinya bakal kita lakukan gitu, dan hal tersebut tentu jauh lebih baik dibandingkan kita terpaku dengan konsep-konsep yang ditanamkan oleh orang lain terhadap diri kita. Karena ketika kita menerima konsep tersebut, ketika kita menerima definisi-definisi tersebut, besar kemungkinan kita bakal terpaku, kita bakal menjadi keras atau ya anggaplah kita menjadi kaku lah. Kita akan terus menggenggam definisi-definisi atau konsep-konsep tersebut bahwa itulah identitas kita. Bahwa saya ini adalah manusia yang bernilai, jadi saya harus menggenggam konsep dan definisi tersebut. Padahal yang enggak juga gitu, karena pada faktanya realitas itu ya sangat amat cair dan sangat amat fleksibel, di mana kita harus benar-benar paham tentang apa yang kita hadapi, kita harus benar-benar paham aktivitas atau tindakan apa yang harus kita jalani nih untuk menghadapi situasi tersebut, untuk menghadapi kondisi tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita menggenggam definisi atau konsep-konsep tersebut atau stereotip tersebut, kita sangat memungkinkan untuk menjadi keras kepala atau sangat memungkinkan untuk menjadi kaku. Dan ketika kita menjadi kaku, kita justru sangat sulit untuk menerima fakta bahwa di luar sana ada nilai-nilai lain. Kita menjadi sulit untuk terbuka dengan sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya yang mempunyai definisi nilai itu ya bukan cuma kita gitu. Ada orang-orang lain yang mungkin membentuk definisinya sendiri tentang nilai itu seperti apa. Dan besar kemungkinan ketika dua orang itu sama-sama keras atau sama-sama kaku keduanya, maka ya yang ada adalah tubrukan atau gesekan. Yang kita temui pada akhirnya hanyalah konflik demi konflik di kehidupan masyarakat atau di kehidupan sosial kita. Oleh sebab itu, penting untuk sebisa mungkin menyadari kenyataan yang kita hadapi. Kita juga harus bisa menyadari bahwa di luar sana mungkin ada orang lain yang memiliki konsep atau pemahamannya tersendiri tentang nilai gitu. Yang mungkin sangat sulit untuk diubah ya kalau dia belum benar-benar memahami kenyataan itu seperti apa. Karena anggaplah saya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika saya lebih memilih mementingkan untuk berusaha mencerna kenyataan terlebih dahulu dibandingkan memilih tindakan yang harus dilakukan gitu. Tapi di sisi lain ketika saya dipertemukan dengan jenis orang yang lebih memilih untuk menggenggam konsep-konsep atau menggenggam definisi-definisi tentang nilai tersebut, atau saya dipertemukan dengan tipikal orang yang langsung bertindak gitu dengan karakter dan sifatnya tersendiri, apakah saya bakal marah atau apakah saya bakal berusaha menolak orang tersebut? Ya enggak juga gitu, karena saya berusaha memahami orang tersebut, saya berusaha untuk mencerna lebih jauh karena orang tersebut adalah bagian dari kenyataan gitu. Karena orang tersebut adalah bagian dari kecairan atau fleksibilitas dari realitas itu sendiri. Makanya saya bakal berusaha mencerna, saya bakal berusaha untuk memahami orang tersebut untuk kemudian saya memikirkan lebih jauh apa yang harus saya lakukan atau tindakan terbaik yang seharusnya saya lakukan untuk menghadapi tipikal orang seperti itu. Sebenarnya pemahaman tentang nilai ini sederhana gitu. Untuk teorinya tuh bener-bener sederhana. Kita memang cuman diharuskan untuk memahami kenyataan, untuk kemudian kita memilih
apa yang harus kita lakukan gitu. Kita berusaha kendalikan diri kita sebaik mungkin untuk kemudian melakukan tindakan terbaik atau aktivitas yang kiranya terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ya ini nggak bisa dibungkiri, inilah mengapa saya berkata bahwa saya belum sampai pada titik di mana saya dapat mengatakan bahwa saya adalah manusia yang bernilai. Yakni di mana manusia terkadang tidak hanya dikendalikan oleh kesadaran yang dimilikinya, ada beberapa hal yang mungkin memaksa dirinya atau memaksa kita sebagai manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol diri kita. Karena gimana ya, yang namanya kontrol diri sendiri itu perjalanan seumur hidup gitu. Terkadang kita lepas kontrol, terkadang kita terbawa emosi, terkadang kita terbawa perasaan kita, hingga pada akhirnya semua teori, semua pemahaman atau pengendalian kesadaran yang sudah tertanam di kepala kita ya buyar gitu ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang lebih menonjolkan emosi kita dibanding pikiran kita. Oleh sebab itu, cobalah sebisa mungkin untuk menggunakan keduanya dengan seimbang, baik pikiran maupun emosi kalian. Hal tersebut kemungkinan besar dapat menghasilkan sebuah dampak yang positif dibandingkan kalian berusaha menggenggam salah satu, seperti menggenggam pikiran aja atau menggenggam emosi aja. Karena kalau kalau kalian cuma berusaha untuk menggenggam pikiran aja, kalian bakal mati perasaannya. Dengan kata lain, kalian bakal nggak memiliki empati atau kalian nggak bakal memiliki sisi emosional yang seharusnya kalian gunakan sebagai manusia gitu. Sebaliknya, ketika kalian hanya menggunakan emosi saja, kalian bakal menjadi seseorang yang mungkin sulit untuk menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan itu seperti apa. Kalian bakal sulit untuk menentukan aktivitas yang terbaik yang seharusnya dijalankan itu seperti apa. Oleh sebab itu, keseimbangan antara keduanya merupakan sebuah keseimbangan yang seharusnya berusaha semaksimal mungkin kita jaga. Ya memang keduanya adalah sebuah keseimbangan yang sangat sulit untuk dijalankan gitu. Karena memang ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keduanya memang perjalanan seumur hidup. Dan kalau bisa, kalau memang kalian menginginkan hasil yang positif atau kalian menginginkan hasil yang baik, ya sebisa mungkin berusahalah kontrol keduanya gitu. Karena manusia yang baik itu ya manusia yang bukan hanya dapat memahami kenyataan, tapi dapat juga mengontrol pikiran dan perasaan yang dimilikinya dengan baik untuk kemudian dapat menentukan dengan tenang atau dapat menentukan dengan seksama apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang seharusnya dijalankan. Ya, mungkin itu sih kalau definisi saya tentang jenis manusia yang memiliki high value gitu. Karena kalau berkaca dari tingkatan kepintaran, tingkatan kebaikan, tingkatan kecerdasan secara emosional, tingkatan kecerdasan secara macam-macam lah, itu pada dasarnya sangat amat subjektif gitu. Karena kalau kita terpaku pada hal tersebut, yang ada kita bakal tertelan dengan konsep-konsep itu gitu. Kita bakal bakal menjadi kaku lah istilahnya, meskipun meskipun ya mungkin niatnya baik. Anggaplah kita berusaha untuk menjadi seseorang atau manusia yang bernilai dengan menggenggam konsep atau definisi kebaikan gitu. Anggaplah seperti itu. Jika kita dipertemukan dengan realitas yang kompleks, jika kita dipertemukan dengan kenyataan yang fleksibel seperti yang sebelumnya telah kita bahas, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak bagus untuk selalu baik itu gitu. Kamu tuh terlalu baik gitu. Kita nggak bisa hidup terlalu baik dan bla 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 bla. Itu secara nggak langsung melunturkan definisi-definisi nilai yang sebelumnya orang itu genggam. Pada akhirnya dirinya nanti bakal merasa dirinya udah kehilangan nilai gitu. Dirinya bakal ngerasa bahwa kehidupan yang dijalaninya itu salah gitu. Oleh sebab itu, alih-alih terpaku pada definisi-definisi atau konsep-konsep nilai seperti kebaikan, kepintaran, dan lain-lain, akan lebih baik jika kita berusaha semaksimal mungkin memahami kenyataan dan memahami perasaan dan pikiran kita hingga pada akhirnya kita dapat menentukan apa yang nantinya bakal kita jalankan atau aktivitas apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut gitu. Saya kira itu kalau untuk jenis manusia yang bernilai menurut saya. Kalau menurut kalian mungkin kalian memiliki pendapat kalian sendiri. Kalau mungkin kalian memiliki konsep-konsep nilai kalian sendiri, kalau kalian memiliki perspektif kalian sendiri,
saya bakal dengan sangat amat senang hati mendengarkan atau membacanya di kolom komentar. Dan saya sangat mengharapkan hal tersebut karena saya juga mungkin membutuhkan informasi seperti itu gitu. Kalau memang informasi yang saya sampaikan kurang pas, kalau memang pemahaman yang saya berikan itu mungkin memiliki bantahan yang baik gitu. Kalau memang pemahaman yang saya berikan itu memiliki istilahnya antitesis yang memang pada dasarnya bagus gitu. Saya juga mengharapkan hal tersebut karena sejujurnya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya juga mengharapkan diri saya untuk menjadi seseorang yang bernilai. Tapi dikarenakan saya belum merasakan bahwa diri saya adalah seseorang yang bernilai, yuk sama-sama kita berusaha sebisa mungkin untuk menjadi seseorang yang bernilai dengan dasarnya dulu nih, dengan kita diskusiin bareng dulu apa sih nilai itu secara mendasar, secara fundamental yang nantinya bisa kita bangun bersama. Sekian Kausalitas yang hening, sampai jumpa.